Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bunda Lia Laili Rosada, Sarjana Pendidikan Islam dari SMA SMK Nurul Ilmi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar tentang sumber hukum Islam, di mana yang menjadi sumber hukum dalam menjalani kehidupan kita sebagai umat Islam. Sumber hukum Islam itu ada 3. Yang pertama, Al-Quran. Yang kedua, hadis. Dan yang ketiga, ijtihad. Hari ini, kompetensi dasar yang akan kita pelajari ialah berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam yang pertama yaitu Al-Quran. Secara bahasa atau etimologi, Al-Quran ialah berasal dari kata benda, yaitu qara'a, yang artinya membaca. Secara syariat atau terminologi, Al-Quran adalah kalam Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Rasul penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW, dari surat Al-Fatihah hingga surat An-Nas sebagai sumber hukum Islam. Nama-nama Al-Quran. Al-Quran bisa dinamakan Al-Kitab, Al-Furqan, Al-Zikri, Asy-Syifa, Al-Hukum, dan lain-lain. Adapun kedudukan Al-Quran, yaitu Al-Quran menempati kedudukan yang pertama. Al-Quran sebagai kitab Allah Subhanahu wa taala yang menempati posisi sebagai sumber Islam yang pertama dan paling utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Adapun fungsi Al-Quran ialah sebagai petunjuk atau pedoman bagi umat manusia dalam mencapai kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Adapun kedudukan Al-Quran tersebut terdapat di dalam dalil Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 105, yang artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadikan penantang orang yang tidak bersalah karena membela orang-orang yang hianat. Sumber hukum yang kedua ialah hadis. Hadis secara bahasa atau etimologi yaitu berasal dari bahasa Arab yang artinya baru atau tidak lama. Sedangkan secara syariat atau terminologi, hadis adalah segala tingkah laku Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, qauliyah, perbuatan, fi'iliyah, maupun ketetapan dari Rasulullah SAW. Adapun kedudukan hadis terdapat di dalam hadisnya, yaitu aku meninggalkan 2 perkara untukmu sekalian. Kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang kepada keduanya, yaitu kitabullah adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah adalah hadis. Adapun fungsi hadis, yang pertama, hadis memperkuat hukum-hukum yang ditentukan oleh Al-Quran, sehingga kedua-duanya antara Al-Quran dan hadis menjadi sumber hukum Islam. Yang kedua, menjelaskan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang ketiga, menetapkan hukum baru atau aturan yang tidak ada di dalam Al-Quran. Sumber hukum yang ketiga ialah ijtihad. Ijtihad secara bahasa atau etimologi artinya berasal dari kata kerja jahada yang artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Secara syari atau terminologi adalah mengarahkan upaya serius untuk melakukan pengambilan hukum syariah dari dalil-dalil syariah, atau upaya yang sungguh-sungguh untuk
mengusahakan produk hukum Islam baik yang akliyah maupun nakliyah berdasarkan sumber-sumber yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan hadis. Kedudukan ijtihad. Jika Al-Quran tadi menempati kedudukan pertama dan hadis kedudukan kedua, maka ijtihad kedudukannya menempati kedudukan yang ketiga sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Adapun bentuk-bentuk ijtihad, yang pertama ada ijma', yang kedua qiyas, yang ketiga maslahah wal mursalah, yang keempat urf. Seorang yang melakukan ijtihad itu dinamakan mujtahid. Namun tidak sembarang orang bisa menjadi mujtahid. Adapun syarat-syarat mujtahid ialah yang pertama Islam, berakal sehat, dewasa atau balik. Yang kedua, menguasai nas atau teks Al-Quran yang berkaitan dengan sumber hukum di dalam Islam. Yang ketiga, mengetahui hadis-hadis yang terkait dengan hukum. Yang keempat, mengetahui masalah hukum yang sudah menjadi kesepakatan para ulama. Yang kelima, mengetahui qiyas, karena qiyas adalah rujukan ijtihad yang paling awal dari pendapat-pendapat. Yang kelima, mengetahui qiyas karena qiyas adalah rujukan ijtihad dari awal dari pendapat para ulama. Yang keenam, harus menguasai bahasa Arab dan konteks pembicaraan sehingga dapat membedakan antara hukum-hukum dan pemahaman yang menuju pada bahasa seperti kalam dan teks faktual, ringkasan, serta detail lainnya untuk memperoleh hukum Islam. Yang ketujuh, mengetahui nasikh dan mansukh baik yang terdapat dalam Quran maupun hadis. Yang kedelapan, mengetahui keadaan perawi hadis dalam segi kekuatan dan kelemahannya. Yang kesembilan, memiliki kecerdasan dan kemampuan dalam bidang pengambilan hukum. Yang kesepuluh, adil dalam artian orang tersebut tidak pernah melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil. Demikianlah penjelasan tentang sumber hukum Islam yang mudah-mudahan bisa menjadikan kita menuju jalan yang lebih lurus, karena dalam kehidupan kita telah diatur dengan sumber hukum Islam tiga hal tersebut, baik Al-Quran, hadis maupun ijtihad, sehingga kita dalam menjalani kehidupan bisa menuju kehidupan akhirat yang selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.